Gimana? Bro Sugi, kita mulai? Boleh, kita mulai aja. Ya, Nanti kita mulai aja malaman. ya. Ya. Oke, baik. Sementara saya buka dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua yang sudah bersedia join dalam webinar kami Aspek Indonesia dengan materi bagaimana berinvestasi saham di pasar modal. Nah, ini adalah salah satu webinar dari Aspek Indonesia mengenai literasi keuangan. Karena banyak sekali teman-teman waktu itu minta memang untuk diadakan bagaimana kita lebih banyak tahu tentang berapa model investasi. Tentu banyak investasi yang ada, dan salah satunya adalah dalam bentuk saham. Nah, mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi salah satu memberikan kecerdasan finansial buat teman-teman sehingga bisa mengerti dan paham bagaimana basic untuk melakukan investasi di pasar modal. Karena bagaimanapun kita harus tetap berinvestasi. Karena tentu kita akan menjadi tua. Tua itu pasti. Untuk itu kita perlu berinvestasi sehingga kita bisa nanti pada masa tuanya bisa kita menikmati hasil investasi itu dan tetap masih bekerja, tetapi tidak seperti waktu kita masih muda. Nah, mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Semoga sharing yang malam ini kita adakan bisa bermanfaat buat teman-teman dalam melakukan investasi. Untuk itu, laptop kami serahkan kepada narasumber Bro Sugi. Silakan untuk memperkenalkan diri sebelumnya. Katanya kalau tidak kenal, kita tidak sayang. Terima kasih Bro Sugi sekali lagi atas waktunya. Laptop kami serahkan. Selamat malam. Oke, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya clear? Clear. Oke. Clear ya, teman-teman? Oke, baik. Ya. Saya di aspek sebenarnya K3 ya, karena saya sertifikasi K3. Jadi saham ini saya praktisi aja sih, saya hobi aja. Jadi saya kenal saham tahun 98 waktu kuliah akhir ya. Dan mungkin sharing sedikit, saya mungkin sama dengan sebagian besar pemain saham pemula ya. Jadi saya bonek waktu itu. Di tahun itu saya sempat rugi 12 juta ya, dulu ada kasus namanya Bank Pico, PI, sama Bumi yang fenomenal. Semua saya pernah ikuti. Terus pernah kapok juga, pindah ke reksadana beberapa tahun, terus 2008 masuk lagi, ya keluar masuk lah, intinya sih itu. Jadi ini sharing aja ya, mungkin teman-teman juga mungkin yang sudah pernah masuk di saham. Nanti saya mau izin video saya matikan supaya bandwidthnya hemat ya. Jadi nanti saya biar presentasinya lancar. Saya mulai aja. BTW ini mostly pemula atau sudah ada yang familiar ya? Saya anggap pemula aja ya. Ya, pemula aja pemula. Nanti berkembang itunya, Mas Sugi. Oke. Kalau pemula jadi saya ritmenya saya. Oke, saya mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, apa sih investasi saham ya? Intinya sih supaya ada pemasukan di kemudian hari ya, kira-kira gitu. Prinsip kapitalis lah kita ya, yang kalah sama bandar. Kenapa memilih saham? Kalau kita lihat ini data diambil 2006 dan 2017, kenaikan per tahun saham ini sebelum corona ya, itu sekitar 11% per tahun. Jadi kalau kita naruh duit 100.000 di tahun 2006, maka di tahun 2017 naruh di saham menjadi 293.000, kira-kira gambarannya begitu. Ini kalau naruhnya pas, ngikutin indeks lah. Kalau di emas malah turun. Kedua, investasi yang paling untung adalah di obligasi dan deposito, tabungan yang paling rendah. Jadi kalau misalnya kita punya 100 juta di 2006, di 2017 sudah jadi 300 juta kira-kira, begitu ya. Ini perumpamaan. Dan karena kenapa kita harus kenal saham? Ya, kita emerging market ya. Jadi kalau nggak kenal sekarang, kalah kita sama anak-anak milenial nanti. Pas kita pensiun, kita harus nyari uang di jalan, mereka menikmati dividen. Saya kira itu sih dulu motivasi saya ya, untuk hobi di saham. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, Pak Putu ya. Jadi biar apa namanya, biar tuntas per slide-nya. Ya betul Mas. Silakan. Langsung di unmute terus speak in aja. Ini disclaimer ya. Saya harus kasih disclaimer karena investasi saham di satu malam ya. Memang ada beberapa saham hari ini beli besok naik, itu ada sih. Tapi intinya ini proses ya, kayak kita berdagang. Kita harus belajar dulu mengamati pasar. Ya. Kalau kita mau masuk pasar kan kita butuh market survei, butuh belajar, baru kemudian kita real taruh investasi. Terus kedua adalah yang paling penting, pergunakan uang dingin ya, artinya jangan uang sisa lah. Terus tiga, mulai dengan kecil dulu supaya terbentuk ininya, patternnya ya, stylenya. Terus keempat, nah, ini yang paling penting, kita mau jadi trader atau investor atau kombinasi. Kalau apa namanya, investor artinya ya kita nggak jual beli dalam waktu pendek, trader itu kita jual beli dalam waktu pendek. Keduanya itu istilahnya swing trader ya, kalau kita beli hari ini besok naik 20% yang benefit untuk tidak dijual. Terus kelima, kita kuasai sedikit aja technical analysis yang penting, jadi nanti saya put hanya yang penting. Terus keenam juga penting, kita harus kuasai analisis fundamental yang nanti saya pilih yang terpenting aja. Terus ketujuh, berlaku hukum ya di pasar modal itu, modal semut hasil semut, modal gajah hasil gajah. Ini nggak kayak kripto ya. Kalau kripto itu bisa modal semut hasil gajah. Kalau di kripto itu kalau pas ya, kita naruh 100.000 besok seminggu dia bisa sampai 1000%, itu bisa. Nah kalau di saham nggak bisa. Terus poin 8, kegiatan ini mungkin juga tidak cocok untuk semua orang. Dan ke-9, keputusan dalam beli atau menjual saham termasuk keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi adalah tanggung jawab pribadi, jangan salahin saya. Jadi saya nggak akan pom saham apa yang harus dibeli besok. Ini edukasi aja ya. Jadi saya akan ajarkan cara mancing di market saham. Kira-kira ya, yang pertama saya terhadap persiapan mental. Itu penting karena sebenarnya
ilmunya trading itu hanya 20%. 80 ini dari hasil survei ya. 80% itu terkait psikologi, disiplin itu berani cut loss ya. Jadi kita harus punya margin of safety, maksudnya kita harus tentukan dulu risk toleransi berapa persen. Kalau saya itu 5% saya cut loss kalau memang tidak menguntungkan. Kira-kira gitu. Emotion, money management, objektif dan 80% itu berkaitan dengan psikologi gitu. Mungkin Warren Buffett-nya Indonesia kan Pak LKH ya. Jadi kalau kita belajar dari Pak LKH itu, dia mengajarkan 3 kesabaran. Sabar dalam membeli, maksudnya apa? Jadi kalau saham lagi lompat-lompatan, jadi lagi rebutan apa namanya gap up, lagi euforia, jangan dikatakan beli, itu namanya sabar dalam membeli hanya pada di saat timing pas. Sabar dalam menjual itu juga, jadi kalau masih 10%, 15%, kalau dari planningnya belum di profit taking ya udah sabar aja, kalau bisa turun dikit ya udah. Dan sabar dalam tekanan, nah ini yang paling penting. Apa sabar dalam tekanan? Kadang beli saham tiba-tiba besoknya dibanting. Ini saya nggak bicara saham blue chip, saham goreng ya, blue chip juga bisa dibanting. Kalau pas belinya kita di area kumdit ya, misalnya di area orang mau dapat dividen tuh kadang waktu exit-nya itu dibanting bisa ARB, kadang-kadang seperti itu. Nah di grafik kanan ini kira-kira psikologi trading retail itu seperti ini. Ada poin 1 mungkin belum masuk dia. Poin 2 dan ada naik, jadi beli nih biasanya di poin 2. Di titik sebelum poin di poin 3 mostly sudah pada jual, ada yang bertahan sampai di poin 4 mulai greedy, namanya greedy itu optimis, mulai optimis. Pas turun dikira koreksi wajar lah ya. Terus makin turun makin nambah dia karena greedy-nya tadi makin turun makin nah waktu di bottomnya dia udah nggak kuat nih, mau jadi investor dadakan atau mau cut loss. Di poin 13 padahal sebenarnya itu adalah sinyal rebound ya. Udah berubah ininya, mentalnya dari greedy ke kan habis panik ya, jadi takut, sehingga pas di poin 14 yang harusnya masuk masih takut. Biasanya retail akan beli di poin 17, 18, 19, 20. 19 beli, 20 pas koreksi sedikit pada bubar, padahal sahamnya sedang uptrend. Kira-kira saya pernah ngalami ini soalnya. Seperti itu sih siklusnya ya. Jadi jangan dianggap mudah ya, harus banyak berlatih. Ini masalah mental. Terus berikutnya adalah style ya. Jadi ada beberapa style di pasar saham itu. Kalau secara ilmu itu ada yang daily trader, itu namanya scalper. Daily trading dia. Jadi dia main cepat. Biasanya di 9.00 sampai 9.15 itu dia main di gorengan. Steady time itu di jam 9.30 sampai jam 11 itu dia swing, dia mau distribusi. Di jam 3, setengah 3 sampai jam 3 itu keputusan untuk jual atau sebagian beli. Scalper, makanya saya bilang scalper itu
dia yang paling ahli technical lah, karena dia cepat. Dan ini harus didukung sama internet yang stabil. Kalau kita ngandelin modem wireless, bahaya nih scalper. Kenapa orang bisa jadi scalper? Itu karena latihannya bertahun-tahun juga dia, sehingga dia hafal karakteristik beberapa saham. Jadi masing-masing saham itu sama kayak musim buah gitu ya. Kalau kita jualan, ya, analoginya misalnya buah-buahan, ada yang dia itu musim uptrend, ada musim downtrend, gitu. Kira-kira begitulah. Kalau makin lama latihan ya makin kenal. Nah, ada tipe yang kedua namanya Darvaser. Darvaser ini tipe breakout. Jadi kalau saham itu terjadi akumulasi beberapa hari dari sideways, terus tiba-tiba dia mulai naik signifikan gitu, di hari itu naik 5% dan itu golden cross. Nanti saya terangkan di belakang, istilah golden cross itu MA akan 100 crossing ke MA 200, itu namanya golden cross. Nah, kalau udah golden cross itu biasanya institusi besar, investor itu masuk dia. Nah, si tipe Darvaser ini ikut masuk. Atau secara teknikalnya breakout. Jadi dia nembus resisten, dia ikut masuk. Karena dalam jangka pendek saham itu akan mental ke atas istilahnya. Karena ada dorongan gaya beli yang kuat di market. Tipe ketiga adalah swing trader. Jadi swing trader ini kombinasi trader dan investor. Saya tipe swing trader. Jadi ada beberapa saham yang saya simpan nggak dijual-jual, ada saham yang jual beli, kira-kira begitu. Terakhir tipe investor, ini tipenya Warren Buffett. Jadi dia hanya ngamati perusahaan, baca laporan keuangan tiap hari, cari mana yang masih bisa dibeli, habis itu beli, tutup laptop, cari lagi beli, tutup laptop, nggak pernah jualan. Itu tipe investor. Jualannya nanti sesuai target price atau ininya plan profit taking dia. Itu style, beberapa style ya. Sebelah kiri ini adalah grafik ini tadi ya, grafik psikologi pasar ya. Optimis, excitement, thrill, euforia. Itu kalau di puncak itu udah euforia, mulai khawatir, anxiety, terus menolak saham kesayangannya mulai turun. Terus kemudian kalau udah tambah turun mulai ketakutan, tambah turun lagi depresi, sampai di panik. Nah, biasanya pas di titik panik udah pada cut loss tuh. Habis itu udah tuh depresi. Nah, sebenarnya pada saat fase depresi itu kita harus masuk. Kira-kira itu style. Berikutnya adalah nah ini grafik penting ya, ini tips. Siklus saham itu seperti ini, meskipun itu saham yang bagus atau golongan, kira-kira seperti ini. Di kotak yang kuning, itu yang saya kotak kuning, itu area supply and demand. Jadi area support ya. The best buying time untuk investor adalah di area kuning. Makanya di sini kan smart money itu adalah orang yang investor murni. Institutional investor itu dia mulai beli di area 2, jadi dia melihat indikator uptrend awal itu dia mulai masuk, mulai akumulasi gitu. Nah, biasanya publik itu istilah retail ya. Retail itu mulai di area euforia biasanya memang. Dan dia keluar di area fear. Nanti di area kuning lagi ini golongan smart money dan institusi investor masuk lagi. Jadi makanya ada ini statistik ya katanya sih, 90% trader publik itu pernah loss, hanya 10% yang survive.
karena mereka ya memang di posisi ini sih. Kenapa bisa begitu? Karena institusional investor ini yang punya beberapa teman itu kemudian kan membentuk bandar istilahnya. Dia yang kemudian bisa menggerakkan dan menurunkan harga. Jadi kita itu hanya penggembira di pasar. Ibarat kalau pasar tradisional itu di situ ada pedagang besar, kita itu pedagang yang di emperan-emperan gitulah. Kira-kira begitu ya situasinya. Sekarang untuk memulai terus memilih salah satu sekuritas karena kita nggak bisa langsung beli ke BEJ. Jadi ini saya ada beberapa sekuritas retail yang well known ya. Pertama ada IPOT, ada HOTS, Stockbit, dan Mandiri ya. Silakan pilih yang gampang ininya aja, maksudnya gampang. Dua HOTS sama IPOT ini yang paling sering dipakai trader publik karena dia mudah, enteng, dia aplikasinya enteng. Saya sendiri pakai ini IPOT karena saya lebih sering WFH, lebih sering pakai wireless, jadi saya pilih yang paling ringan. Beberapa kayak Stockbit itu dia ada akun trial, jadi yang buat baru-baru bisa pakai akun trial dulu, jadi ibaratnya uang, istilahnya akun trial itu bukan uang beneran, jadi untuk melatih ini stylenya dulu, cocoknya di mana gitu. Ada pertanyaan yang pemilihan sekuritas? Silakan teman-teman, kalau ada yang mau tanya langsung aja Ya biar ini ya, biar hidup suasananya. Oke, Pak Sugi, mohon maaf mau nanya terkait tentang trader ya, trader ya. Itu untuk menentukan naik turunnya itu indikatornya apa aja ya, Pak Sugi ya? Nah, nanti belajar dulu ya. Itu indikatornya ada 3 harus diketahui. Pertama fundamental, kedua technical, ketiga bandarmologi. Kalau tahu 3-3-nya itu baru selamat. Kalau nggak tahu 3-3-nya judi sebenarnya. Yang paling simpel Pak Sugi buat yang pemula kayak saya nih. Yang paling simpel agar nggak loss banyak itu. Apa itu yang ilmunya tuh? Yang pertama aja. Fundamental dan technical. Jadi kalau nggak mau belajar bandarmologi ya jangan pernah nyentuh saham gorengan, karena kan bandar itu namanya bandar ya, dia pasti gorengnya saham gorengan. Kenapa bandar itu harus main di saham gorengan? Karena kapitalisasi pasarnya kecil, jadi dia cukup modal 10 miliar dia bisa goreng saham. Kalau saham-saham yang big cap kayak BCA itu kan kapitalisasinya 800 miliar gitu ya, di atas 1 triliun gitu kan susah dia itu. Jadi kalau untuk pemula saya sarankan paling enggak tahu fundamental dan tahu dasar teknikal. Nanti di next slide ya saya rangkum yang penting-penting aja buat teman. Ya. Oke. Saya lanjut. Kayak dulu gitu ya. Kalau saya dulu masuk judi duluan saya. Sabar Bro Risman, sabar. Iya, saya portofolio saya merah semua itu. Tenang, ada ilmunya Bro Sugi. Siap. Lanjut Bro Sugi. Ilmu pertama adalah knowledge tentang global market, karena saham kita itu jadi ini prinsip saham di dunia itu untuk emerging market, jadi kayak Indonesia, Thailand, Asia, mostly negara-negara Asia, itu namanya emerging market. Emerging market itu akan tergantung dengan yang saya merahin ini, namanya Dow Jones, kiblat indeks dunia. Jadi kalau Dow Jones-nya itu lagi kebakaran, maksudnya Dow Jones-nya lagi merah pekat, itu biasanya indeks kita ikut terpengaruh, walaupun dalam beberapa hal enggak, juga agak ada beda ya.
fenomena belakangan ini indeks agak beda, tapi secara keseluruhan kalau ditarik jangka panjang, kalau Dow Jones crash kita crash. Kenapa bisa begitu ya? Karena duitnya yang main di saham institusional ini kayak yang gede-gede ya, kayak misalkan Goldman Sachs, Merrill Lynch, itu kan dia duitnya ada di mana-mana dia. Jadi kalau ada satu yang crash, dia bisa cabut dari emerging ke, kira-kira begitu duit itu. Jadi kayak George Soros itu kan duitnya juga kan muter-muter. Itu yang menyebabkan istilahnya kenapa kita harus tahu global market dulu. Jadi kalau saya itu di HP itu wajib install namanya investing.com. Itu free ya. Investing itu kita bisa custom, jadi kita mau monitor market globalnya apa ini. Kalau saya ini misalnya yang paling atas sih Newcastle Coal itu karena kiblatnya harga. Kenapa saya harus perlu lihat harga coal dunia ya, karena kan saya suka main di saham-saham batu bara. Karena saham batu bara itu naik turunnya ekstrim. Jadi bisa situasi kalau saham itu naik ekstrim kan kita susah ini. Tuh, terus USD IDR itu ya kita mau lihat sih rupiahnya, kalau tiba-tiba rupiah kita 20.000 ya jangan masuk saham, pasti sahamnya hancur ya kan itu namanya lagi krisis global. Terus nikel, kenapa nikel ini jadi penting sekarang? Karena sekarang trennya itu saham natural resource itu ke nikel, karena nikel ini menjadi tumpuan harapan pengganti bahan bakar fosil, karena nikel ini jadi bahan dasar untuk baterai listrik. Ini lagi rame dalam 1-2 tahun ini akibat Tesla ya, kalau kita lihat siapa di bandarnya, setelah saya bandar globalnya itu Tesla gitu. Tesla itu yang mendisruptif industri otomotif. Kita lihat hari ini saham Tesla, dia menjadi orang terkaya sedunia dalam beberapa minggu atau bulan ya, karena sahamnya tiba-tiba breakout, tiba-tiba diserbu investor, karena investor melihat masa depannya ada di Tesla gitu. Karena Tesla itu bisa breakthrough, dia bisa menciptakan mobil dengan yang sangat efisien dengan harga murah, sehingga kemudian turunan saham-saham nikel itu akan menjadi favorit dalam jangka menengah. Kenapa saya bilang jangka menengah? Karena sebenarnya success story-nya belum ada itu Tesla. Masih ada tanda tanya sebenarnya, cuma potensinya sudah ada. Nah, kenapa Antam Inco itu dalam beberapa bulan terakhir naik sangat tinggi? Karena mereka dapat kabar duluan dari Opung Luhut ya, bahwa Antam Inco itu jadi partnernya Tesla untuk suplai baterai listriknya di Indonesia, sehingga kemudian dia naik tinggi. Nah, kalau kita lihat belakangan itu IMAS ya, yang tahu Indomobil itu tiba-tiba UMA itu unusual market activity, dia tiba-tiba naik, tapi belum ada news. Saya curiga UMA itu dipilih oleh Tesla jadi distributornya di Indonesia, karena asinya flat aja gitu. Jadi ini yang perlu kita tahu, kalau saham fundamental bagus tiba-tiba naik, udah kita ikut aja. Karena apa? Berarti institusi besarnya sudah tahu bocorannya, itu dia dapat proyek apa. Kira-kira begitu. Tapi saya nggak menyarankan untuk beli Antam Inco di harga sekarang, karena udah sangat tinggi ya. Udah overbook istilahnya, udah tinggi banget. Terus yang berikutnya adalah indikator US 30 itu adalah Dow Jones Future. Jadi Dow Jones itu gini ya, kan
kan sendiri tengah malam itu dia close, pagi-pagi sebelum indeks Indonesia buka tuh itu udah buka. Saya baru tahu tuh hari ini kan Senin berikutnya itu kalau pas openingnya sudah markup ya udah minus 1% gitu, nah, itu hati-hati. Openingnya apa namanya IHSG biasanya itu ikut turun dalam juga gitu. Nah kalau gold ini juga untuk kiblatnya kondisi saham sedunia ya. Kalau goldnya naik drastis, tiba-tiba naik sampai 5%, 10%, itu tandanya orang memindahkan uangnya ke safety haven ya. Karena gold itu kan nilai, itu tanda-tanda saham akan crash. Kalau crude oil itu buat mereka yang suka saham-saham oil ya. Nah itu acuannya adalah crude oil WTI ini. Kira-kira ini knowledge global market ini penting ya. Karena kalau nggak tahu ini hari ini indeks hijau pada beli, tiba-tiba dojunnya minus 3%, besoknya bisa hancur-hancuran tuh. Ini apa namanya? Indeksnya Jakarta. Kira-kira itu ya, knowledge global. Ada yang perlu ditanya? Ini ada di aplikasi investing.com ya. Oke, saya lanjut. Mana? Bro Sugi, punten itunya di mana? Download aja di apa yang tadi? investing.com ya. Oke, ini paling penting ya. Jangan pernah naruh uang kalau kita nggak tahu dalemannya. Itu kan pepatah lama itu. Kan kita mau naruh uang nih di saham, kita harus tahu dulu saham yang mau kita beli itu perusahaan busuk apa sehat. Sebenarnya ada 10 analisa fundamental basic. Saya hanya pilih yang paling penting ya. Ini udah tips lah. Yang paling penting ya. Tinggal kita hafal aja. Jadi kalau mau main aman, cari perusahaan yang ROE laporan keuangan terakhirnya lebih dari 13%. ROE itu return on equity, jadi kemampuan perusahaan untuk mencetak laba vs modal yang jadi ibaratnya gini, perusahaan itu kalau si pemiliknya masukin modal, dia nggak bisa nyetak lebih dari 13% dalam setahun, ya logikanya mending pemodalnya naruh di deposito, kira-kira begitu. Jadi kalau lebih kecil dari 10% itu sebenarnya itu tidak akan menarik investor nggak akan masuk. Indikasi penting kedua di analisa fundamental adalah DER itu debt to equity ratio. Ini adalah rasio kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. Jadi kalau DER-nya itu kebesaran, misalkan di atas 2, apalagi di atas 5, di atas 10, itu kan hutangnya besar banget. Ya, hati. Ibaratnya gini, ini perusahaan untung belum pasti hutangnya udah numpuk, dan hutang itu kan nggak gratis, itu pasti ada bunga kan yang harus dia bayar tiap bulan. Jadi pilih saham-saham yang DER-nya di bawah 1,5, sehingga kita agak safe lah, artinya perusahaan itu nggak jauh lah dari bangkrut. Terus ketiga itu adalah price to book value. Ini adalah untuk menilai saham itu murah atau tidak. Jadi saya bukan masa fair ya, kan ada beberapa yang mentor dia lebih suka fair. Kalau saya price to book value. Kenapa? Karena itu book value itu kan nilai buku perusahaan, dihitung dari aset, liability dan semuanya. Kalau price to book value-nya masih mendekati 1, artinya nggak jauh dari nilai buku perusahaan. Saham itu artinya murah, belum terlalu mahal. Apalagi deh kalau kurang dari 1 ya. Masih banyak saham yang masih kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 itu saham itu sebenarnya udah under value.
Jadi kalau kombinasinya PBV-nya kurang dari 1, DER-nya kurang dari 1, ROE-nya lebih dari 15%, itu perusahaan udah bagus banget itu. Itu bisa untuk kita invest jangka panjang, tapi kita harus lihat dulu juga teknikalnya. Dia uptrend atau downtrend. Terakhir adalah dividen payout ratio. Itu adalah rasio perusahaan untuk membagi dividen. Jadi kalau rasionya ya kecil ya, apalagi dia minus gitu ya, artinya dia nggak pernah bagi dividen. Tapi kalau rasionya besar, yang dia 40% itu atau 20%, artinya 20% keuntungannya dia bagi ke dividen, ya saham itu bagus, artinya kita bisa dapat dividen, dapat gain. Karena ini penting, silakan bertanya ya, karena ini basic banget ini. Ini yang menyelamatkan kita dari kebangkrutan pemula. Ada pertanyaan? Bro Risman, saya kasih priority nih. Nah mungkin coba saya ini Mas Sugi. Eri, ini itu mereka... chatnya dibuka everyone deh, hostnya. Sebentar aku. Oke. Oke, everyone directly and directly. Oke. Udah ini udah saya buka. Oke, siap. Kalau yang ini boleh di chat Ya, everyone. boleh chat. Kalau nggak mau itu. Everyone. Nah mungkin, nah ini informasi ini dapatnya dari mana kali Mas Sugi? Mengenai analisa fundamental perusahaannya kita. Oh ya, kalau nih? Kita nih saya kasih contoh real time ya. Waktu kita daftar sekuritas, kita download aplikasi, itu ada bisa cek tuh aplikasi ya. Oke, udah kelihatan? Oke, kelihatan. Jadi di aplikasi itu ada lengkap, ini contoh ya. Jadi di situ udah ada ini menu. Aku nggak bisa. Sebentar. Contoh Indofood ya. Nah, ini contoh Indofood ya. Itu ada laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020 terakhir ya. Nah, kita tinggal lihat aja ROE kan yang pertama dilihat, return on equity. Nah, Indofood 6,57%, tidak terlalu bagus ya. Kan tadi syaratnya 10% ya. Terus debt equity ratio di 1,13, dia cukup bagus ya. Kan dua itu ya, price to book value-nya dia di bawah 1. Nah, ini masih murah. Indofood masih murah. ICBP misalkan, ini yang saya kasih yang murah-murah ya. ICBP ROE-nya 10%, masuk ya. Masuk perusahaan sehat. PBV-nya 2 kali, udah agak mahal sih harganya. Debt equity-nya 1,12, aman. Jadi ini juga masih aman. Saham Antam ya. Antam kita lihat Antam price to book value-nya hampir 4 kali, udah mahal ini ya. Mahal banget. ROE-nya 5. Sebenarnya dia nggak bagus-bagus amat ini. Saham Antam ini ya. Debt equity-nya 0,63. Nah, ini yang mungkin menarik buat investor. Dia hutangnya nggak banyak-banyak amat, sehingga mungkin masih menarik. Tapi dengan harga price to book value-nya hampir 4 kali sih, menurut saya ini udah mahal Antam. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau untuk yang tadi dividen payout ratio itu harus advance ya, itu harus buka AMI broker atau
di apa RTI atau investing yang berbayar. Kira-kira begitu. Saya back lagi ya. Siap. Sebentar. Mas Ugi, nanya itu dong. Itu sistemnya ini sendiri ya, Mas Ugi? Khusus ya? Untuk lihat buka data itu? Slide-nya mana ini? Sebentar. Ya, kita ke slide lagi ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Bro Sugi. Ya. Ya, mau nanya. Itu kalau dividen perusahaan sehat biasanya bagi berapa persen? Saya sebenarnya bukan penggemar dividen ya. Oh. Tapi ada yang 1% ya. 20-an. Kalau yang nanti di slide belakang ada itu list payout. Oh ya, makasih. Ya. Oke, kita next ya. Tadi Bro Dedi nanya tuh. Ya. Buat pemula better Coba pakai boleh. sekuritas yang tidak ditarget transaksi dalam 1 bulan karena rata-rata semua Bro Muzakir. Bentar Mas. Ada di chat kayaknya tuh. Enggak ya, enggak ada minimum transaksi setahu saya enggak ya. Sekarang sudah dibuka ini kok apa? Enggak harus transaksi kok. Enggak harus kan kita enggak transaksi dia enggak rugi juga. Iya. Enggak sih setahu saya enggak ya. Nah, enggak ada target kita harus transaksi. Tuh. Kita daftar aja dia udah seneng. Ya. Heeh. Buka kon aja udah seneng Mas. Kalau ada yang mencaratkan itu pindah aja. Ya. Coba aja HOTS atau iPod ya, dia itu ini nggak ada target. Saya bukan masa pair ya, jadi saya nggak akan jawab pair karena pair itu bisa dimanipulasi. Kalau labanya lagi apa namanya lagi turun, dia kelihatannya ikut turun. Gitu. Saya tidak suka pair, jadi saya PBV saya patokannya. Jadi saya nggak bisa jawab kalau yang suka. Jadi kalau fundamental aja mempertimbangkan pair, berarti bukan aliran saya gitu. Oke. Next ya. Ya, ada lagi yang bertanya? Bro Dedi itu ada di chat Mas. Bentar ya. Oke ya, lanjut. Ada lagi yang bertanya? Di chat Mas Ugi, Bro Dedi. Yang saya buka tadi itu iPod. Oh. Bro Dedi monitor iPod. Ya. iPod. Itu sistem sendiri ya, Mas Ugi ya? Atau memang ini apa? Fasilitas yang dipakai? Kita bisa install dulu, register, tapi untuk aktif kan harus buka akun. Buka akun dulu ya? Kalau nyoba-nyoba install aja, kalau buat nyoba-nyoba bisa install di websitenya itu. Oh gitu ya? Iya. iPod ya? Tripod ya? Ya. Ada di itu Mas Bro Dedi. Di Google aja iPod. iPod. Ada di materi, nanti kita bagi deh materinya. Ya. Oke, siap. Tadi kan ini Indo Premier. Ini. iPod itu produk iPod Ultima Indo Premier. Ya. Oh. Ini yang ini. Oke, nah sekarang ini khusus dividen ya. Apa yang harus diperhatikan pencinta dividen itu adalah cum date dan ex date. Jadi cum date itu adalah tanggal terakhir yang berhak menerima dividen. Jadi kalau kita mau dapat dividen, kita harus melewati cum date. Harus sampai closing pasar di cum date. Nah, pas ex date kita jual, itu kita masih berhak dividen.
Ex-date adalah periode berakhirnya cum-date. Jadi kalau yang beli pada periode ex-date, dia nggak bisa dapat dividen. Nah, yang paling penting adalah dividen trap ya. Ini yang suka menjebak retail. Makanya saya bukan pecinta dividen karena saya swing trader, jadi saya bukan investor. Kalau investor, dia beli saham itu waktu di floor, waktu di area supply and demand, artinya di area support lah, masih murah lah. Jadi beberapa bulan sebelum periode dividen. Swing trader dan trader biasanya beli menjelang di cum date. Darvaser beli dan jual di hari cum date karena dia tahu menjelang cum date itu saham ditarik supaya menarik kan. Makanya kemudian kita ada istilah namanya dividend trap. Jadi pada saat exit saham itu tiba-tiba dibanting, tidak peduli dia saham bagus, karena historinya 90% saham blue chip yang bagi dividen juga dibanting saat exit gitu. Sehingga kalau kita pengguna dividen tapi mau curi startnya di menjelang cum date, kita pasti rugi nanti, malah hasil dividennya sama minusnya nggak seimbang. Apalagi dividen bagi saham-saham yang second liner atau third liner tuh bisa nggak balik modal tuh, karena digoreng dulu sama bandarnya menjelang cum date, semua orang udah masuk, exitnya bandarnya keluarnya nggak kira-kira lagi biasanya dia sampai ARB jalan. Jadi saya sendiri nggak terlalu suka dividen. Jadi ibaratnya kalau ada yang saya simpan terus dapat dividen, ya itu rezeki tak terduga. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau mau berburu dividen itu beberapa bulan sebelum dividen itu. Jadi pas sahamnya sideways ya. Pas sahamnya menjelang cum date biasanya udah naik ya. Ini mas terkait. Nah, ini data kayaknya dari RTI ya. Itu ada tuh di bawah dividen payout ratio untuk BNI 25%. Artinya 25% keuntungannya dibagi ke dividen. Nah, ini yang tadi yang di sebelumnya kan ada istilah DPR ya. Dividen payout ratio. Jadi itu terkait dividen, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, next ya. Silakan Mas, kayaknya nggak ada nih, lanjut dulu sambil mikir ya, teman-teman. Sekarang analisa technical basic. Kenapa kita perlu analisa technical? Ya supaya kita nggak beli di pucuk ya. Jadi selain fundamental, faktor terpenting kedua ya kita harus tahu technical. Technical ini paling banyak ilmunya. Tapi kita hanya perlu 3 ini sebenarnya. Namanya indikator moving average, indikator Fibonacci, dan indikator stokastik. Nanti saya simulasi real time ya, tapi saya jelasin dulu. Jadi indikator moving average itu adalah indikator pergerakan saham itu uptrend atau downtrend. Untuk tipe trader itu settingnya di 10 hari, 20 hari, 60 hari. Jadi dia akan melihat indikasi jangka pendek lah sampai 60 hari, berarti sampai 2 bulan. Tapi untuk tipe investor, patokannya biasanya di 60 hari, 100 hari, 200 hari. Investor besar itu dia akan buy saham-saham yang di atas MA 200 istilah. Karena MA 200 itu adalah MA yang menjaga saham itu uptrend atau downtrend. Nah, ada istilah dead cross dan golden cross. Golden cross adalah saat MA 100 crossing ke MA 200. Sehingga itu menandakan long term uptrend. Itu namanya golden cross. Dead cross juga sama. Kalau MA 200 mulai nembus MA 100.
Jadi itu udah mulai mulai turun. Terus indikator berikutnya adalah Fibo. Fibo ini unik ya. Jadi itu si penemunya itu saya juga bingung. Dia itu ada tarikan nih kalau yang di grafik kedua ini SIBP ini ya 100%-nya di 12.550. Itu titik puncaknya kita tarik. Garis Fibo-nya sampai titik terendahnya itu di 0, itu di 7.750. Nah, itu ada garis-garis antara di 75%, 61,8%, 50%, dan 38,2%. Sama yang hijau itu di berapa itu? 23,60%. Fibo itu unik ya. Kenapa unik? Semua gratis di garis Fibo itu terjadi perlawanan. Kalau kita lihat nih ya, ICBP. Peak-nya dia 12.500 terus turun. Dia berhenti di Fibo 76 tuh kan. Di titik 76 dia kletak-kletik. Kalau dia nggak kuat di Fibo 76, dia turun di Fibo 50%. 50% kalau nggak kuat dia akan turun lagi di Fibo 61 ke Fibo 50. 50 nggak kuat dia di Fibo 38. 38 nggak kuat dia di Fibo 23. Nah, kayak ICBP ini kenapa sekarang lesu ya? Kalau kita lihat itu kan perusahaan bagus Indomie ya. Harusnya kan ikut yang lain gitu. Antam aja yang jelek naik terus. Ya karena secara teknikal dia downtrend parah dia. Karena dia di bawah Fibo terendahnya dia. Kalau kayak gini investor nggak masuk. Itu pentingnya Fibo dan MA. MA itu yang garis ini nih, ada garis. Nanti saya jelaskan. Ini yang atas nih, Antam nih ya. Antam ini garis merahnya MA berapa itu? 60. 100-nya MA 100 yang hijau, birunya MA 200. Nah, kenapa Antam nggak bisa turun? Karena harganya jauh di atas MA 60, 100, apalagi 200. Jadi dia strong uptrend nih namanya. Kalau strong uptrend ini itu kaum trader dan faster swing trader ya dia keluar masuk dia. Jadi dia dan investornya nggak ada yang jual sehingga daya belinya masih kuat. Indikator terakhir yang paling penting juga adalah stokastik. Stokastik itu untuk menentukan overbought atau oversold. Oversold itu istilahnya jenuh jual, overbought jenuh beli. Jadi kalau ibarat ini Antam ya. Antam ini sudah overbought ini sebenarnya, sudah di puncak. Apakah dia akan turun? Belum tentu juga karena overbought itu bisa bertahan beberapa waktu kan. Kalau kita lihat historinya di stokastik atas itu dia bisa turun sebentar naik lagi ke atas ini. Dan kayak ini juga bertahan terus di atas ya. Tergantung beritanya, fundamentalnya dan bandarnya. Namun mau bertahan seberapa kuat pun kalau sudah indikatornya overbought ini, satu ketika ya pasti dia akan turun menuju ke oversold. Kapan kita harus beli untuk investor ya dia pas stokastiknya di oversold. Kalau stokastiknya di oversold itu aman dia. Itu pasti apa namanya. Jadi harus dikombinasi tiga-tiga ini. Baru kita keputusan ini dan itu juga harus dilihat fundamental. Kira-kira itu. Berarti Indofood itu bagus ya buat beli ya, Bro Sugi ya. Untuk time frame berapa lama? Kalau time frame pendek ya besok murah lagi. Kok masih bisa turun ya Indofood ya? Masih bisa. Coba saya lihat ya sekarang ya. Kita lihat Indofood. Indofood. Oke. Oke, udah kelihatan teman-teman? Grafik kita betul? Ya, ini saya tarik dari 2010 ya. Dia ada di Fibo 50% ya. Nah, kira-kira ini
investor mau masuk atau enggak. Investor masuk ini karena ini sebenarnya area supply and demand dia, area floor ya. Apalagi stokastiknya kalau kita lihat di atas itu sudah oversold ya, udah murah ini. Tapi ini untuk time frame tahunan. Jadi kalau mau time frame pendek, kita pendekin ke 2019 aja ya. Nah, kita lihat MA-nya dulu. Yang merah itu MA60 di bawah, MA100 di bawah, MA200 masih di atas. Ini masih downtrend dalam jangka pendek. Kalau kayak ini investor institusi belum masuk, ini base di area itu gitu. Kalau saya akan antri setiap hari di yang tipe 23 di harga sekitar 6 ribuan ini. 6 ribuan ini saya antri karena sebentar terus naik lagi. Nah ini sudah area beli namanya. Kalau saya, kalau untuk tabungan saya sekarang memang simpan Indofood, ICBP, UNBL karena memang dari area beli atau Ini memang saatnya Sugi ya, Indofood. Kenapa? Karena memang di kurva beli dia ya, saatnya beli ya ini ya. Dari Kolekraf. Ya, tapi ini time frame-nya menengah ya, maksudnya dalam jangka pendek dia mungkin masih bisa. Ini turun ya, akan naik kalau laporan keuangan Q1-nya keluar. Itu setelah Maret biasanya laporan keuangan quarter 1 ini kan si investor institusi di awal Maret dia udah tahu bocorannya itu salesnya growth atau ya pokoknya rapot bagus udah tahu. Tapi kita harus pakai prinsip begini, selama pandemik ini kira-kira Indomie turun nggak? Kalau itu rame pasti salesnya growth ya, artinya rapotnya dia nggak terganggu. Kalau rapotnya nggak terganggu sama pandemi, kalau kita laporan harganya udah in. Jadi gitu. Tapi ini bukan untuk trading ya. Kalau untuk trading nanti saya diprotes nih turun lagi. Ini area beli ini. Jadi area beli dia itu memang 6.000 sampai 6.600 ini area beli. Nanti kalau laporan keuangan dia bagus, dia itu cukup 1 hari ya bisa naik 20%. 2 hari. Suaranya kurang jelas ya? Ya. Suara kurang jelas. Apa? Bunyi tet gitu. Suaranya Mas Sugi. Ya, oke. Ah, ini baru bagus. Iya. Oke ya. Oke nih, oke. Oke, saya ulang. Jadi kita harus mohon maaf nih, internet saya unstable. Masih kedengaran? Masih Mas. Nah, ini bagus tadi berapa ini kok saat aja. Ya. Nah, ini perlu kita pelajari karakter saham tuh ya. Kita lihat Indofood ya. Indofood sideways-nya lama ya. Ini dari Februari sampai Juli. Agustus. Sampai Agustus itu dia sideways. Tapi sekali naik dia cukup 1 hari naik 15%. Hari kedua naik bisa 20-25% dalam 2 hari. Jadi kalau kita beli pas di hari naiknya gini ya belum tentu kan. Itu kalau saham bagus itu begitu. Kenapa di Juli dia lompat? Karena di laporan keuangan Q2-nya kan di Juni ya. Di Juninya dia udah naik. Dia mungkin bagus sehingga dia naik. Terus kenapa ini kemarin turun ya? Ini turun terus kan? Mungkin tahu ya kalau dia akuisisi Pine Hill ya. Dia beli perusahaan sejenis Indomie yang ada di Timur Tengah.
pakai hutang, sehingga investor ini kan dibanting nih waktu itu September gara-gara dia akuisisi Pinehill. Tapi kalau kita baca-baca di YouTube, ada yang membedah pembelian Pinehill itu sebenarnya secara jangka panjang menguntungkan Indofood karena dia jadi market ketiga atau keberapa dulu di dunia. Jadi dia marketnya makin besar. Memang utangnya ikut besar, tapi prospeknya jadi ikut besar. Kenapa belum terrefleksi di saham? Ya karena investornya lagi invest di tempat lain, di nikel mungkin ya, yang memberikan gain lebih lebih cepat gitu. Karena dia masih sideways, jadi duitnya diputar dulu. Kira-kira gitu. Oke. Kita balik ya. Clear ya? Jadi Banyak banget. tiga ya. Vivo, MA, dan stokastik ya. Kalau lihat stokastiknya Indofood memang pas punya bentuk. Ini saya karena feeling jadi saya hafal nih Indofood, SCBP ini yang saham-saham aman beli ya. Tuh, UNPR. Tuh. Kalau yang sudah overbought ya Antam, Inco, udah pada tinggi nih. Ya. Nikel mungkin yang masih turun. Nah, jadi kalau yang pencinta mau ikut-ikutan nabung yang mobil listrik, ini nikel nih, saham ini belum naik. Kenapa dia belum naik seperti yang lainnya? Karena mungkin fundamentalnya dia jelek. Gitu. Tapi kan logikanya gini, kalau teman-teman di satu industrinya pada kebagian project list, masa dia nggak kebagian juga? Someday dia pasti kebagian. Jadi kalau yang belum nyimpen saham ini NIKL ini menarik. Itu masih bisa turun nggak Mas Sugi? Ya, kayaknya jelek dia. Gitu. Oke, kita masih balik ke yang nikel Mas Sugi masih bisa turun nggak kira-kira? Masih. Kalau fundamentalnya jelek, standarnya pergi ya turun. Berarti masih kita tunggu aja ya, turun dulu ya. Tapi ini kalau saham-saham disortir itu kan harganya sih gantung harga nikelnya gimana. Intinya gini sih, itu kan second layernya Antam, Inco, Tin ya. Kalau saya Antam, Inco naik besar, misalnya naik di atas 10% hari itu, nikel belum naik, saya masuk aja ke nikel. Mungkin dia akan naik di 3-4%, lumayan. Tapi nggak bisa simpen daily aja gitu. Lumayan tuh Pak Putu, uangnya buat ngopi Pak Putu, nikel Pak Putu. Berarti kalau Indofood, tapi jangan diharap sehari itu bisa naik ya, maksudnya itu karena dia tidak ada bandarnya sih kelihatan. Kalau Indofood ya. Ya, silakan Mas. Nah, ada yang harus kita perhatikan di technical analysis itu adalah gap. Jadi ini nggak ada ilmunya gap ini, tapi kayak kesepakatan pemain pasar. Kalau saham itu open gap, khususnya saham-saham blue chip ya, saham-saham big cap, someday dia akan balik untuk nutup gap. Makanya kalau saham itu open gap, itu investor itu yang investor besar-besar ya, itu ragu masuk dia nggak berani nabung, dia mending nunggu di gap. Tapi kalau dark trader, swing trader, dia masuk aja dulu karena timingnya kan ngikut itu gap. Tapi apakah gap itu harus ditutup?
sebagian besar saham-saham bagus gapnya tertutup, walaupun itu membutuhkan waktu berbulan-bulan ya, atau ada yang beberapa hari. Kalau kalau gorengan itu bisa beberapa hari sih, kayak KF, Inaf itu tuh open gap, besoknya dibanting, dia nutup. Ini nggak ada ilmunya nih gap ini, tapi dipercaya di pasar itu. Jadi ini kalau saham itu open gapnya tinggi itu, kita beli di atas gapnya, hati-hati, harus dipantengin tuh. Kalau ada tanda-tanda balik arah, berarti dia akan nutup gap. Mending tungguin aja di gap. Nutup gap itu tidak harus closing nutup ya. Jadi dia sempat nyentuh, habis itu dia ditarik lagi sama bandarnya, biasanya begitu. Jadi membentuk kaki gitu ininya istilahnya. Apa ya, bullish engulfing ya. Jadi kayak pentung gitu. Hanya untuk nutup gap. Jadi supaya istilahnya supaya nggak diganggu lagi lah ininya, kenaikannya. Ini nih unik tapi terjadi ini. Nah, ini menggambarkan yang sebelah kiri itu kesimpulan TA ya. Jadi poin satu itu sideways biasanya, saat sideways, kemudian ada break up. Jadi break up itu nanti kalau mendalami technical tuh ada candle-nya, ciri-ciri candle break up gitu. Terus ada gap. Nah, kalau ada gap itu menandakan fase euforia. Jadi karena saking senangnya, bukan orang publik ya, senangnya bandar itu besok karena dia dapat news bagus, besoknya tuh dia nggak mau beli di harga opening, dia maunya langsung naikin 50, 100, suka-suka dia lah. Karena berikutnya tuh dia akan menikmati kenaikan yang tinggi biasanya, poin 2 nih. Nah, habis itu ada lagi titik koreksi sebelum ke resisten biasanya. Nah, support dan resisten ini itu pakai Fibo ya. Makanya Fibo itu sakti. Biasanya resisten itu muncul di titik-titik Fibonya, support juga di titik-titik Fibo. Kalau dia bisa breakout resisten dia lanjut, tapi kalau gagal ini dia akan turun ke Fibonya lagi. Gitu. Kemudian kalau sampai di supportnya dia akan consolidate. Dia masuk area yang tadi yang kuning itu, area supply and demand. Itu area consolidate ini membosankan nih sebenarnya. Area ini letak-letik lah istilahnya, untuk trader susah nyari duit. Dia apa namanya, sideways lah istilahnya. Itu ya. Mas Sugi, ini ada contoh nggak Mas untuk yang model kayak gini? Cap ya. Oke. Biar lebih ini teman-teman kebayang. Ini retype password apa? Hmm? Ini retype ini apa? Ganti. Retype-nya itu kan ini, ikutin. Ini mau diganti atau di sana? Nanti aja. Ya. Oh, sudah. Ya, sudah. Oke, ini contoh ya. Oh, mana tadi? Ini contoh buruk ya, bumi. Ini tanggal berapa ini? Dia naik tinggi. Besoknya naik terus dihajar
pun. Besoknya turun gap. Ini gap namanya. Kenapa? Nah, ini namanya gap down. Kalau kebalikannya gap up. Hmm. Ini namanya gap. Nah, kalau gap down gini, dia kan turun lagi terus ya. Ini weekly ya. Kalau di daily nggak kelihatan ini. Saya weekly misalnya. Nah, kalau daily itu turun berhari-hari itu. Nah, terus terang saya ngantri bumi karena saya ngelihat karena itu ini turunnya cukup ekstrim. Ini area distribusi namanya. Jadi area supply and demand lagi kan ini floor ya. Tapi saya nggak menyarankan teman-teman ya. Ini bandarnya kejam ya kalau teman-teman belinya di sini. Jualnya ini susah loh. Ini cerita ya ini akhir ini kan Desember ya. Kemarin Desember saya masuk di 56. Memang saya jual sih di sebelum Januari itu saya jual untuk pulang kampung. Saya sisain dikit, saya cut lossnya aja saya 5 juta ini ngikutin di sini. Tapi saya masuk lagi di 56. Tapi waktu 56 yang di sini saya beli 5.000 lot ya. Ya, dia ngasih rezeki saya lebih banyak. Tuh, ini kalau udah Evan nyari saham gorengannya yang masih harus ada ilmu teknikal sama badan teknologinya lah sampai belum ini gorengan tapi masih ada sedikit ya. Kurang clear Suaranya hilang lagi Mas, hilang lagi. Halo? Mas Sugi, suaranya hilang lagi. Bentar. Suaranya Mas Sugi. Jaringannya kayaknya. Halo? Ya, udah mulai. Bagus. Clear ya? Ah, Oke, saya ulang ya. Tadi contohnya gap begini ya. Terus saya cari lagi gap up. masih Masih ada gap up. boleh lagi. nggak clear ya. KPIG. API gorengan kolesterol. bisa digoreng lagi nggak tuh Mas Sugi ya? Bisa lagi nggak ya? Saya nggak bisa cari kalau gap Mas Sugi, suaranya Mas. Putus. Ya, halo? Ya, suaranya putus-putus Mas. Bentar. Ya? Iya sama Bumi gorengan mana tuh Mas Sugi? Yang kolesterol Mas Sugi? Apa? KPIG apa Bumi tuh yang kira-kira kolesterol jahat tuh? Dua-duanya kolesterol jahat. Tapi saya tahu metodenya Bumi. Saya ngikuti Bumi dari 2006. Jadi saya tahu karakter. Jadi jahatnya Bumi begini. Putus. Halo? Ya, Mas, Ya. putus-putus Mas. Ya. Oh, nanti ada di slide nih coba. Supaya paham nanti ada gorengan. Bro Risma nih suka gorengan. Iya, dia lagi itu tuh. Jadi receh Mas Sugi nyari receh di gorengan. Ya itu harus kuat teknikal dulu ya. Enggak jadi investor dadakan. Tahu ya investor dadakan itu yang nggak pakai modal. Oke, nanti ada di sini ya. Saya lanjutkan dulu deh analisa bandar ya. Oke, lanjut. Ya. Kenapa kita harus tahu analisa bandar? Karena sebenarnya yang bisa menggerakkan pasar itu bukan kita retail, tapi bandar. Siapa sih bandar itu? Jadi bandar itu bisa perorangan, kayak Jos Loros itu bandar perorangan, tapi di belakangnya dia di perusahaan. Atau perusahaan sekuritas atau fund manager dengan beberapa akun. Tujuannya sama untuk menaikkan atau menurunkan harga saham dengan target yang disepakati oleh mereka. Suaranya kecil ya, Apakah bisa terjadi? Iya. Bro Sugi? Suaranya kecil ya? Halo? Ya Mas. Ya. Agak digedein Bro Sugi, maaf. Udah ngepol ya? Oh, tadi kecil. Sinyalnya berarti nih. Oh, gitu. Jaringannya Mas Sugi ya? Coba, Ya lanjut. udah jelas? Udah. Oke, saya ulang ya. Jadi bandar itu sekumpulan
fund manager atau individual tapi itu bohir yang konglomerat gitu. Dia ngopi-ngopi terus bikin plan. Seminggu ini saya mau naikkan apa KPIG misalnya. Butuh modal berapa untuk capai harga sekian, ya 20M, ya udah 5M, 5M, 5M. Nanti belinya urutan ya, kamu dulu, kamu dulu, kamu dulu, kamu dulu. Dan sekarang mereka jahatnya ya, mereka bisa nyamar. Kalau dulu kita bisa mendeteksi bandar itu dari kode sekuritas. Kalau sekuritas retail itu kan YP, ya pokoknya yang retail gitu. Nah kalau bandar tuh KZ apa gitu. Kalau sekarang itu dia nyamar. Waktu belinya dia bisa nyamar. Dia bisa pakai YP, jadi seolah-olah retail gitu kan. Jualnya juga nyamar. Kadang dia terang-terangan untuk mancing retail masuk. Jadi kalau beli kadang dia pamer. Tiba-tiba dia beli di running trade itu dia beli angkanya sama. Misalkan 800 lot, 800 lot, 800 lot terus gitu. Itu tanda-tanda dia mau menaikkan harga. Nah, ini sebenarnya ada detailnya di running trade ini yang keberadaan bandar ini kelihatan sih. Jadi kalau dia belinya tuh lotnya unik, kalau ini 808 semua dari satu sekuritas. Nah itu dia mau ngasih kode, aku mau naikin harganya ini. Gitu. Kalau retailnya kepancing masuk, nanti bandar yang lain ikut naikin supaya lebih cepat prosesnya. Jadi istilahnya itu ini ada saham yang dia target, terus diakumulasi, diam-diam ya. Volume mulai naik, retail mulai bertanya-tanya, di satu titik dia naikkan cepat. Sampai di titik tertentu dia distribusi. Nah biasanya distribusi dia nggak keluar nuwun, istilahnya dia nggak ngomong dulu sama retail. Kalau ngomong buru-buruan jualan orang kan. Jadi dibuat tetap keep optimis retailnya. Dia sudah keluar, nah, terserah tuh. Kalau jahat dia banting langsung, kalau baik dia pertahankan saham itu turun pelan-pelan. Ini juga berlaku untuk saham blue chip ya. Jadi biasanya kayak Antam itu dulu tiba-tiba naiknya itu karena ada secret news atau rumors yang hanya FM yang tahu, retail belum tahu. Yang Luhut ngasih statement apa Antam kerjasama sama Tesla. Mereka udah tahu, jadi mereka udah borong, harga udah naik duluan. Begitu Luhut pengumuman di news, mereka lihat retail makin rame naik, dia bukan keluar, dia malah nambahin supaya tren. Pada satu titik nanti dia akan distribusi. Yang saya lihat Antam belum ada distribusi, jadi dia masih optimis karena dia menjaga newsnya tetap bagus nih, artinya tetap optimis nikelnya ini. Kira-kira itu sedikit bandarmologi ya. Kita lihat berikutnya. Nah, setelah kita tahu tadi fundamental, teknikal, dan bandar. Nah ini untuk yang tipe investor ya. Kriteria pemilihan investor ini untuk jangka panjang ya, yang di atas 5 tahun, artinya mau nabung berkala itu kriterianya ROE-nya wajib 15%, market capitalization juga yang big cap ya. Terus pilihlah defensive sector. Kenapa defensive sector? Karena sektor ini banking, consumer good, retail itu nggak terpengaruh sama harga kayak kalau natural resource kan terpengaruh tuh sama harga coal, gold, nikel itu kan naik turun nih. Jadi ini lebih stabil ya. Dan technical analisisnya dia menggunakan MA 100 lebih besar dari MA 200, artinya sudah golden cross.
Dan belinya pastikan di atas MA 200, artinya dia strong uptrend. Dari seluruh data saham BEJ yang masuk kriteria ini cuma ini: BCA, BBRI, ICBP, Sipin, Tower, Akses, dan Sido. Jadi sebenarnya yang saham sangat bagus itu cukup dikit ya untuk bisa ditabung. Tapi ini data akhir tahun nih, kayak bukan data sekarang. Tapi masih relevan lah. Kalau yang berubah mungkin ICBP ya. ICBP udah dead cross dia. Dia udah turun dari MA 200. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini juga data akhir tahun kemarin. Ini ada beberapa saham performa big cap ya. Ada kapitalisasi, ada price to book value, ada pair. Buat yang pecinta pair. Ya, ini nanti tinggal bro butuh share. Terus, nah, sekarang kita bicara risiko ya. Risiko saham baik dan saham gorengan. Blue chips kata orang kan aman ya, enggak juga. Kadang blue chips itu bad news is a good news ya. Contoh yang ini nih. Ini beberapa bulan kemarin ya. JP Morgan ngasih info di CNBC bahwa negatif info lah ya. Tapi dia borong BMRI, Inco, Tower, Medco, Telkom. Dia borong, jadi dia nggak konsisten sama news yang dia keluarkan. Jadi itu trik, dikeluarkan news bad supaya orang pada jual, dia masuk. Kadang good news is bad news, itu karakter blue chip. Kan susah ya, harusnya kan good news. Kadang good news bad news. Good news mereka udah jualan. Tapi ada juga yang good news is good news. Ya kayak yang tren nikel ini. Good newsnya dikeluarin setiap hari tapi dia masuk, maintain ya. Karena mungkin target price-nya belum tercapai. Kalau gorengan itu no bad or good news. Gak ada beritanya apapun ya. Apa tadi KPIG apa itu kan gak ada, bumi kan gak ada beritanya. Tapi tiba-tiba akumulasi sampai titik tertentu, bandar keluar titik sebelum dibanding kayak bumi ini. Ini jahatnya bumi ya yang mau main bumi. Kalau bandarnya mau keluar itu openingnya dia langsung ganjel 11 juta lot. Kita mau jualan udah susah. Itu sampai berhari-hari sampai target price bottomnya tercapai dia, baru dia buka. Kemarin sempat saham farmasi juga sama ya, tapi cuma beberapa hari. Yang terburuk masih bumi. Kenapa bisa begitu ya? Karena dia pegang barang dan dia udah mengukur kekuatan retail. Jadi gitu ya, gorengan tuh high risk high return nih. Bisa kaya dalam 1 hari, miskin dalam 1 hari. Kalau saham nyangkut apa, Bro Sugi? Apa? Saham nyangkut itu apa, saham nyangkut? Saham nyangkut tuh ya kayak ini. Misal saya beli bumi di 110. Besoknya di 106 yang selling 11 juta lot kan saya nggak bisa jual. Besoknya lagi dibanting lagi minus 7%. Minus 7%. Selama kita nggak bisa jual ya namanya saham kita nyangkut. Oh, berarti Kalau bisa dijual bisa ya? jual, oh iya. Nggak ada yang beli ya berarti ya? Nggak ada. Gimana? Jadi kalau kita mau jual nggak ada yang beli. Iya, karena semuanya jualan nih sampai titik ARB-nya. ARB itu batas bawah. Jadi begitu opening jam 9 itu nggak ada yang beli. Jualan semua. Oke, makasih Bro Sugi. Nyangkut. Oke. Nah, apakah masih ada gorengan sehat? Ada fundamentalnya dikit nih, kayak batu bara. Kenapa saya suka batu bara? Karena dia naik turun. Batu bara yang bagus kan ada Adaro, ITM, PTB, ya. Sisanya kan buruk ya. Tapi kalau kita lihat bumi, dia
penjualan ke Cina-nya dia masih besar, masih ada salesnya lah. Indi juga masih ada salesnya. Jadi cara milih saham gorengan sehat harus ada reasonnya juga, harus ada yang kita percayai bahwa dia masih ada fundamentalnya. Meskipun rapotnya dia jelek, ibaratnya gini, mungkin dia sekarang banyak utang, tapi dia masih punya sales, dia masih punya growth sales, berarti dia sebenarnya masih hidup. Cuma dia lagi gali lubang tutup lubang. Kayak Bumi ini menurut saya gali lubang tutup lubang ya. Makanya sahamnya masih. Cuma saya lihat dari teman-temannya dia kan paling parah ya. Ya menurut saya nggak ada salahnya sih kita nyimpen kalau masih 50-an, masih sekitar 50-an ya, kepala 5 lah ya. Kalau belinya di kepala 100 ya jangan salin saya nanti kalau nyangkut ya. Nah, bagaimana dengan Indi? Indi ternyata setelah pengumuman ini itu dia udah uptrend ternyata kan, udah terrefleksi, udah price in. Sekarang posisinya dia di sideways. Di sideways ini ya kita lihat laporan keuangannya dulu. Kalau dia oke dengan sales growth-nya yang masih besar, terbesar ke Cina ini, apalagi sekarang sama batu bara itu ada di Cina, India prospek sih, tapi kita harus lihat fundamentalnya ya. Begitu. Jadi bisa jadi ini nanti jadi seperti Adaro. Apakah Bumi dan Indi mana yang lebih baik? Lebih baik Indi lah. Kalau lihat laporan keuangan Bumi brengsek. Cuma saya lihat Bumi itu sengaja membuat laporan keuangannya rugi untuk menghindari pajak. Karena di belakang dia itu mafia. Karena saya tahu dari dulu, jadi saya hafal. Makanya saya tetap pecinta Bumi. Gitu. Jadi, even kita main di gorengan, kita harus punya landasan yang harus kita percaya. Kalau enggak, judi nanti. Oke, ada pertanyaan? Kalau dari fundamental, lebih baik keuntungan besar atau utang besar, Bro Sugi? Tergantung ya. Kalau misalnya Kong itu kita perusahaan punya utang besar. Kalau saya Terus, itu kan masa swing itu kan yang jalan jangka pendek atau enggak? putus-putus, Bro. Halo, Sugi. halo, Bro Sugi putus-putus. halo. Udah jelas. Mas Sugip, suaranya hilang-hilang. Halo. Ya, suaranya hilang-hilang, Mas. Mas. Halo? Halo, Mas Sugi. Iya, sinyalnya lagi jelek kayaknya dia. Iya, Halo? benar. Ya, Mas. Udah normal? Ah, udah normal. Oke. Lanjut, Mendingan, lanjut. mendingan. Jadi apa ya? Sampai apa ya? Pertanyaan fundamental Oh, ya, untung fundamental. besar atau utang besar? Sales besar atau utang besar? ROE atau DER? Dua-duanya harus. Tergantung nih, mau investasi atau enggak. Kalau investor dua-duanya. Kalau swing, saya ROE. Oh iya. Kayak Indofood itu utang besar. Tapi kan dia ada potensi salesnya yang juga besar. Ini juga ada potensi besar. Jadi dalam jangka pendek pasti akan begini. Jadi kalau trading lihat ROE-nya aja ya? Kalau trading ROE. Tapi dia juga harus dilihat. Terus putus lagi? Halo? Iya, putus-putus. Ih, kurang jelas. Oke. Ya, udah dengar. Baiknya sih dilihat dua-duanya ya. Biar itu kayaknya wajib ya.
jangan share-nya jangan yang dia nggak bayar bisa bayar. Ya, logikanya gini, kalau share-nya terlalu besar itu sama reksadana tidak masuk. Putus-putus lagi. Oke, udah clear Baik, clear. ya. Jadi inti dua-duanya penting sih ya, punya ROE penting ya. Ini kayaknya putus-putus ya. Iya, putus-putus. Saya udah di DAP sebenarnya, udah di lantai 2 ini. Soalnya saya nggak pakai IndiHome sih, Oh, Wear modem. tes. Oke. Masih. Halo. Ah, udah clear. Clear. Clear Mas, clear. Clear. Oke, Ya, teman-teman. clear. Bro Sugi clear. Ya saya kira slide-nya udah, nanti lanjut di grup belajar saham. Ya di situ ada, saya bikin grup belajar saham. Mentornya sebetulnya saya pilih ada Feby itu investor ya, emiten analisis dia. Kalau nyari saham bagus ke IG-nya dia, jadi emiten analisis itu ada semua. Terus ada si kawan tuh dia trader, nanti tinggal ikut aja. Nanti saya share di aspek sejahtera ya. Bahan juga saya share di sana. Sudah kita share Mas di aspek sejahtera Oke. materinya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bro Sugi, punten untuk PTBA kemungkinan naik apa akan lebih turun lagi, Bro Sugi? PTBA ada RO, tergantung harga coal Newcastle. Sekarang Newcastle coal itu di bawah 80, itu bad news untuk batu bara. Misalnya dia akan turun dulu. Kalau Newcastle coal-nya di atas 80 dia naik. Jadi patokan batu bara dari Newcastle. Oke. Tadi nama aplikasinya apa tuh, Bro Sugi? Aku lupa yang untuk lihat Testing.com. testing. Saya tulis Jadi bisa aja dipesan ya, Bro Sugi, ya. Lihat aja Mas. testing.com. Di chat aja, Bro Sugi, punten. Ya, di chat. Ya. Siap. Ya, terima kasih Bro Sugi, makasih. Ada lagi? Belum, kita jam 22.30 kita close Sip ya. ya. Ini ada Tenung recap nih. Tenung, apa kabar? Halo. Iya, halo. Nah, gimana Tenung? Baik, saya dulu karena mungkin tadi terlambat ya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar dulu. Bentar dulu. Ya, saya tertarik ini Pak Putu menyebarkan karena dulu juga saya ikut belajar untuk koin ya. Bitcoin. Bukan Bitcoin tapi yang lain, koin yang lain. Aha. Jadi karena anak-anak saya juga main saham, jadi ibunya sampai ke situ. Ibunya masih nahan diri aja. Gitu. Jadi ini menarik sekali kalau untuk serikat pekerja. Sebetulnya kalau saya pelajari gitu, bagus juga untuk ikutan di dalam saham. Cuman di Indonesia ini orang masih menganggap, banyak yang beranggapan dari nilai-nilai sosial itu belum bisa diterima gitu untuk orang kebanyakan, walaupun secara agama atau secara nilai normal sosial itu sebetulnya nggak ada masalah menurut saya ya, tapi
masih belum bisa masuk ke situ. Hmm. Gitu. Ya perlu Terima kasih. sosialisasi kali Tenung ya. Iya betul. Anggapan teman-teman juga, wah saham tuh mahal, harus punya duit banyak baru bisa beli. Iya. Iya. Iya betul. Iya. Jadi memang harus belajar dulu. Kalau nggak dikenalkan juga mungkin pemahamannya sama seperti saya. Jadi kalau saya dulu, kalau saya main koin itu sama orang-orang Rusia gitu ya, sama orang-orang yang pecahan-pecahan negara Rusia gitu. Dia juga ngajak-ngajak dan minta sampai bukan minta. Sekarang tuh dia bilang kalau jaringan saya lebih banyak itu kenapa kok nggak ke bisnis ini gitu, ke bisnis koin atau bisnis saham. Yang orang-orang saham juga ngajak saya gitu. Tapi sampai sekarang saya kan lebih sibuk di dapurnya Serikat Pekerja. Iya. Jadi belum ekonominya. Harusnya kita kan meloncat ke ekonominya, itu memang area saya sih di sosial ekonomi gitu. Ya, Tapi harusnya- belum sampai ke situ. Memang harusnya sih bermain di dua kaki nih kita. Juga mikirin kemandirian ekonomi, juga harus aktivis juga ya. Iya, Aktivis tanpa logistik katanya lemot gitu loh. iya. Jadi saya lebih banyak di UMKM sekarang bergeraknya itu yang real ya, yang real, kegiatan real, usaha real gitu. Yang orang-orang anggap bahwa norma-normanya itu norma sosial biasa. Tapi itu juga kan terlalu lamban menurut saya ya. Iya. Lamban juga gitu, kalau itu kan butuh upaya yang lebih besar dari kita sendiri. Ya itu memang investasi UMKM itu memang apalagi belum ada jiwa-jiwa entrepreneur, butuh waktu juga sih emang teh. Iya. Jadi memang harus segera dimulai sih. Ya, teman-teman sekarang juga sudah minta ke saya untuk diajarkan ya bagaimana persiapan bagi orang-orang yang akan pensiun. Nah, menurut saya saham ini sebetulnya kalau mereka sudah paham ya mengenai seluk-beluk saham, itu bisa menyelamatkan orang-orang yang pensiun gitu. Jadi saya tuh mencari banyak alternatif usaha apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang pensiun atau orang-orang yang masih aktif, di mana dia bukan hanya income-nya itu adalah income yang dari bulanan gitu, Ya. tapi yang dari income sambil tidur lah ya gitu ya. Jadi memang harus sudah mulai berpikir bagaimana nanti pensiun bisa sampai ke freedom finansial. Ya itu Jadi kalau investor, jadi gitu, betul. usaha. Mm-mm. Di samping juga syukur-syukur masih bisa kerja. Ya. Jadi Sebetulnya ada berapa macam pendapatan kan, dari gaji dapat, Iya, betul, investor betul. dapat, dari pengusaha dapat, Iya. apalagi Tenung jadi konsultan juga kan. 4 kaki tuh. Mantap. Iya. sampai ribet lah, ribet memang. Tapi memang kita harus punya punya passion itu. Yang ajak misalnya kalau memang di saham kan kita juga bisa menyisihkan waktu itu, menyisihkan waktu untuk saham misalnya seperti itu. Tapi ini bagi saya ya, dari sudut pandang saya ini adalah karena saya pengajar dan karena saya adalah tertantang untuk menciptakan ide-ide bagaimana anggota serikat itu bisa punya kebebasan untuk mendapatkan pendapatan yang lain. Gitu aja sih. Iya, saya sempat diundang ini buat sharing ke teman-teman aja. Yang tadi Tenung bilang itu, teman-teman yang dari Indosemen itu 2 tahun yang lalu tuh sempat ngundang saya untuk ya ini kuliah saham begini. Ternyata mereka teman-teman serikat itu udah pada bermain saham. Iya. Ya itu hebat itu. Makanya wah ini bagus gitu loh. Indosemen itu udah main saham dan sudah main juga di bukan perkebunan, menggunakan lahan yang ada tuh dia tanam. Buat agribisnis. Iya, gitu. Jadi dia punya bisnis lain di serikat itu. Mungkin juga ada beberapa. Kalau Indosemen setahu saya punya seperti itu. Iya, udah lama itu. Oke, ini juga ada Bro Nopal, mungkin ada penanggap nih, Bro Nopal nih sharing. Saya mau nanya ke Bro Sugi, Boleh, ayo silakan. kan Kita dari dong.
Dari Ya. 98 udah di saham ya, suka dukanya apa gitu buat para pemula nih, Hmm. kalau bisa cerita suka duka di saham. Oke, ya baik. Jadi gini, saham itu punya siklus crash besar 10 tahunan. Dulu tahun 98 crash, 2008 crash, harusnya 2018 kemarin itu crash, tapi ternyata tren bandar berubah ya, dia di extend. Jadi 2018 kemarin nggak terjadi crash, akibatnya ya pas ada momen pandemik di 2020 kemarin di crash. Jadi sekarang itu siklusnya sebenarnya siklus kalau jangka panjangnya itu musim semi ya. Musim semi ini sebenarnya musim tanam sih sebenarnya. Karena kan isu globalnya selesai ya, vaksin sudah ada, cepat atau lambat COVID ini akan hilang ya kan. Resesi udah mulai membaik, ekonomi mulai growth. Jadi ini musim semi, jadi teman-teman yang mau join di saham itu pas saatnya sekarang. Cuma tips saya adalah jangan masuk di saham gorengan duluan, karena pepatah itu memang ini sih ya, pemula itu kan pengennya hari ini beli, sebulan lagi untung gitu. Nggak bisa begitu. Saham butuh proses, butuh belajar, butuh daripada cost belajarnya itu jadi investor nyangkut di saham-saham gorengan. Saran saya jangan pernah keluar, tipsnya sih pakai indeks MNC 36 aja. Jadi kan bursa itu ada LQ 45, itu 45 saham yang teraktif ya. Ada Kompas 100, ada MNC 36, ada Investor 33. Kalau saya sarankan karena saya swing, saya cocoknya di MNC 36. Jadi jangan pernah keluar dari 36 saham itu. Dari 36 saham di indeks MNC 36 itu pilih yang fundamentalnya bagus. Dan kalau baru tadi yang KPIG itu Risman gitu ya, pasti 90% nyangkut nanti. Intinya sih itu ya. Jadi supaya teman-teman nggak ngulangi kesalahan saya dulu. Terus Karena bocoran Bro Sugi, apa halo ya, saham yang di hold untuk jangka panjang Bro Sugi ada? itu tadi saya sebutin UNVR, Oh ya, dari CBP, Consumer Good ya. Indofood. Iya. Oke, makasih. Ada lagi sebelum kita close ya, Pak? Udah malam. Nanti lanjut di grup aja itu. Oh iya, Di situ makasih. ada teman saya, bagus-bagus itu, dia free ya, maksudnya dia mau berbagi gratis ya, dan tidak tipe mentor yang pom-pom ya. Jadi banyak di YouTube itu mentor yang dibandari juga, maksudnya di maintain sama bandar untuk pom-pom saham A, saham B. Jadi ciri-ciri mentor pom-pom itu pertama sedikit ke knowledge, banyak rekomendasi, itu harus curiga. Mentor yang baik itu banyak ke knowledge, sedikit rekomendasi. Oke, makasih Bro Sugi. Bro Sugi, kelihatannya kalau untuk pemula-pemula itu perlu ditentik itu dari awal masuk, nyemplung sampai dengan ngikutin prosesnya gitu, baru dia bisa. Nah, makanya bagusnya pilih sekuritas yang ada akun trial. Kalau akun trial kan duit palsu. Akun trial itu kan duit palsu, bukan duit beneran, tapi kita real time ya, coba kita beli jual gitu, sehingga kita dapat feel-nya dulu ya. Kalau udah dapat feel-nya saja 100.000, 200.000 yang Itu bisa nggak Masuki dibuatin khusus lah ya, kalau pemula ya memang dia diarahkan jadi dia nanti ngikutin proses. Kalau nggak gitu kita baru separuh-separuh dan analisis segala macamnya masih belum paham.
buat akun kalau menurut saya sih akun sekuritas dulu. Grup di ini juga tetap semuanya kan nanti ada step-stepnya tuh. Step iya. buat akunnya, step buat apa, memilih sahamnya apa, kemudian investnya di mana gitu. Ada dari situ mulai kita kontrol. Yang kecil-kecil dulu aja gitu untuk apa? Untuk pemula ya. Halo, Bro Sugi. Wah, udah hilang nih sinyalnya nih. Bro Sugi, Halo, halo. ya Mas, masih kedengeran nggak? Halo, masih ya? Oh, itu tadi Bro Dedi, gimana kira-kira katanya harus memang kalau saya rasain juga perlu saking satu juga teman-teman gatek, juga ada nggak percaya diri, kayaknya memang harus ada yang kayak orang buta itu ada yang nuntun dulu nih Mas Sugi. Ya gini, gini. Dulu saya juga download aja dulu aplikasinya, register, cara penggunaan aplikasi, fitur-fiturnya itu di YouTube ada semua. Masing-masing sekuritas sudah punya akun formalnya di YouTube, tinggal searching. Terus kemudian gunakan akun trial kalau dia menyediakan akun trial. Tapi kalau nggak menyediakan akun trial ya dikit-dikit aja dulu. Terus main di saham-saham kayak saham blue chips lah, kecil-kecil dulu lotnya, slot 2 lot sampai. Kalau slot tuh punya duit 500.000 dapat kan ya Mas Sugi ya? Ya kalau harganya 1.000 satu lotnya kan cuma berapa? Satu lot kan berapa lembar? 100. 1.000 kan? Iya, 100.000. Iya. Iya, 100.000 itu buat traktir temen aja udah habis ya. Ya kalau mau yang saham harga di bawah 100 juga kan modalnya kecil. Ya buat trial dulu. Gitu. Jadi memang harus latihan dulu. Jadi jangan beli dulu sebelum latihan. Iya, Nah, yang perlu saya tekankan adalah jangan latihan dengan gorengan. Namanya aja gorengan, itu konsumsi orang advance. Iya, panas itu Mas. 95% pasti kejebak nanti kalau. Iya. Ini ada. Oke, Mas Sugi, makasih banyak Mas Sugi. Ya. Ada Oke. lagi? Ada lagi sebelum kita akhiri. Tenung ada lagi? Mau yang di-sharing? Halo. Wah. Ini ada Bro Ade nih ya. Ade ini dari mana ya? Pak Putu, saya ini apa namanya terima kasih pada Pak Sugi dan teman-teman Pak Putu yang sudah mengundang saya, dan ini adalah sebetulnya bagi saya bukan terobosan ya, memang saya mencari alternatif pendapatan untuk teman-teman juga gitu. Jadi saya berharga banget nih hari ini. Ya siap Mas. Siap Teh. Mas Sugi, mungkin kapan-kapan kalau Tenung bikin session kita sharing ya. Ya Boleh boleh. Teh, kapan Teh? Ya siap. Kalau mau kita koordinasi aja. Iya ya. Nanti kita minta Bro Sugi untuk inilah sharing juga. Iya ya. Oke. Ini ada Bro Arman nih baru masuk nih, kayaknya lagi penasaran nih Bro Arman, monitor. Iya, Pak Putu baru bisa Tadi masuk. mau nanya apa itu di WA Baru chat? pulang. Ya, Baru kasihan nih sampai. dia dari rumah sakit nih. Mungkin minta izin dulu Bro Sugi. 5 menit lah, dia kasihan ini. Ya. Silakan Bro Arman mau nanya atau sharing atau apa? Iya, kebetulan saya udah ini ya. Udah udah setahun lah di jalan nih. Ikut nyoba saham ini kan. Nah, sekarang yang pengen saya tahu, kalau luar negeri itu pakai sekuritasnya apa gitu ya? Mau beli Tesla gitu. Google ya kan Beli gitu. Amazon dia. Ya, install eToro. eToro ya, selain eToro ada nggak? Kalau saya sih eToro ya, masih eToro yang bisa dompetnya ke IDR ya, ke Indonesia. Juga lumayan. Saya juga baru ekspansi ke eToro.
Uangnya juga lumayan ya Bro Sugi ya? Udah buka Bro Sugi ya, udah bisa, udah ini ya. Saya udah, cuma saya masih fase belajar ya, maksudnya belum serius. Oh, boleh tutorialnya tuh. Harganya juga lumayan. Kalau nggak salah. Kalau di eToro itu ada yang menarik kopi trading ya. Jadi kita bisa ngopi yang Iya. jalan sendiri, itu truly passive income tuh kalau kita pas ya. Tapi saya masih belajar ya, saya nggak bisa sharing, masih fase. Jadi stepping trading itu ya dari saham ke eToro, karena eToro itu bisa investasi ke saham global. Mungkin ada beberapa ya di luar eToro, cuma saya belum tahu banyak. Terus kripto ya, kripto ini menarik sebenarnya teman-teman. Jadi sebisa mungkin teman-teman belajar kripto dari sekarang. Karena apa? Kripto itu pintu dari dari uang digital ke uang realnya sudah dibuka sama Tesla. Karena itu pembelian mobil Tesla bisa pakai kripto. Di beberapa sekuritas kripto itu baratnya hadiah itu pakai Tesla. Terus kemudian kalau kita baca news ya, Apple akan menyusul, dia akan menerima pembelian lewat kripto. Microsoft, jadi semua begitu ada 4-5 besar perusahaan, Amazon misalkan itu membuka pintu untuk kripto, maka kripto itu sudah jadi mata uang. Dan sebelum terlambat kita sebaiknya belajar. Saya sekarang sebenarnya sudah 60% belajar kripto supaya nggak telat gitu kita. Dan di sini kayaknya masih dibilang itu nggak jelas ya, maksudnya kan kita belum belajar ya. Karena sebenarnya kripto itu ternyata satu koin itu ada perusahaan di belakangnya, ada fundamentalnya juga. Jadi ada yang perusahaan ecek-ecek, ada juga yang serius dia. Jadi artinya sebenarnya ini cikal bakal saham digital lah istilah saya, yang menggantikan currency nantinya. Apalagi kalau sudah dibuka peluang jadi real currency ya dia gitu. Dan menariknya di kripto ya menurut saya, setiap produk kripto itu kan dibatasi jumlahnya. Kayak Bitcoin itu kenapa dia mahal? Karena jumlah yang bisa ditambang itu sudah di-tax dari awal gitu, dan sudah disepakati oleh pasar. Nggak kayak dolar itu kan suka-suka dia nyetak ya. Ada satu titik nanti dolar itu nggak berguna, lebih berguna Bitcoin misalkan. Nah karena kita kurang ilmu aja, kita anggap itu nggak ada bentuk fisiknya. Emang dolar ada bentuk fisiknya kan? Harusnya kan dolar itu konversi dari kertasnya ke emas.